Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elon Musk akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks cerita inspiratif. Perkenalkan, saya Niko Aryandi Prastowo, presensi 26. Saya Azhara Alika Yasmin, presensi 4. Saya Dimas Krisnaji, presensi 9. Saya Nafila Rindi Megantara, presensi 22. Berikut hasil kerja kelompok. Pengertian dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Berikutnya ada tujuan teks inspirasi. Tujuan teks inspirasi adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Tujuannya, 1. Menceritakan kisah perjuangan seseorang, 2. Menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan, dan yang ketiga adalah mengembangkan imajinasi pembaca. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, biasanya teks cerita inspiratif menceritakan kisah kesuksesan seseorang, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan hidupnya. 2. Menjelaskan tentang tokoh kisah hidupnya dan hikmah yang dapat diambil dari kisah hidupnya. 3. Menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidup seseorang. 4. Menjelaskan tentang tokoh kisah hidupnya dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan tokoh cerita. Yang kedua, komplikasi atau bagian yang berisi peristiwa yang dialami oleh seseorang selama hidup. 3. Resolusi atau masalah yang ada dalam cerita sudah dapat terselesaikan. 4. Kode atau bagian yang menjelaskan tentang akhir cerita dan biasanya berisi simpulan atau pesan moral. Berikutnya adalah kebahasan struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan dan secara. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain konjungsi pertentangan. Contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Konjungsi konsekuensi. Contohnya dengan demikian atau maka. Konjungsi akibat. Contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara adalah kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama. Menyusun isi teks. Yang pertama, menentukan tema yang akan disampaikan. Kedua, merancang peristiwa
peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Ketiga, merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Keempat, menentukan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Kelima, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, rumuskan pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, tentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca. Yang terakhir, libatkan emosi tetapi tidak berlebihan. Menyimpulkan isi. Yang pertama, ambillah satu buah cerita inspirasi, seperti non-fiksi, fiksi, tokoh terkenal, sufi, atau binatang. Kedua, bacalah dengan seksama dan cermat teks cerita inspirasi tersebut. Ketiga, pahami isinya dengan memfokuskan pada struktur teks cerita inspiratif. Keempat, cari kata-kata yang cukup menginspirasimu, terakhir simpulkan dengan bahasamu sendiri. Berikut contoh teks cerita inspiratif. Gajah yang diikat tali. Orientasi. Seorang lelaki berjalan melewati kamp gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Peristiwa awal, semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Komplikasi ketika lelaki itu memandang gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Resolusi, kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka gajah kecil dan kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari camp adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Bagian kode, tetaplah berusaha untuk mencapai impianmu dan janganlah engkau putus asa. Baik, sampai sini presentasi dari kelompok kami mengenai teks cerita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.